selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tenggara, yang juga selaku Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Wakil Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Sulawesi Tenggara, pengurus daerah Bayangkari dan pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Sulawesi Tenggara, Ketua Bayangkari Cabang Satbrimob Daerah Sulawesi Tenggara, Ibu Warakauri, serta guru TK Kemala Bayangkari 26 Brimob, serta seluruh Bayangkari yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam acara tatap muka Ketua Bayangkari, Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Sulawesi Tenggara dalam rangka kunjungan kerja ke pengurus cabang Bayangkari dan pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Satbrimob Polda Sulawesi Tenggara. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sultra, selaku Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Sultra, yang kami hormati Wakil Ketua Bayangkari Daerah Sultra serta Ketua Seksi Pengurus Daerah Sultra, yang kami hormati Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Sultra serta Ketua Seksi Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Sultra, serta Ibu Bayangkari, pengurus Bayangkari Cabang Satbrimob Sultra yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kesempatan menghadiri pada acara tatap muka Ketua Bayangkari Daerah serta pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Sultra. Foto kegiatan pembinaan hubungan luar, kegiatan yang dilaksanakan perusahaan arahan serta kebijaksanaan pimpinan Polri. Kegiatan yang sedang dilaksanakan secara berlanjut menghimpun dan mengolah data anggota Bayangkari yang suaminya ditugaskan akan di luar organisasi Polri. Bidang ekonomi, kegiatan pembinaan usaha, kegiatan yang dilaksanakan meningkatkan upaya pencarian dana antara lain menyediakan dan menyalurkan atribut Bayangkari PSH, PSU, PSL kepada anggota Bayangkari Satu Muda, menyediakan dan menjual dari Ketua Bayangkari Daerah Polda Sultra mohon arahan dan petunjuk guna peningkatan pengetahuan anggota khususnya pengurus dalam berorganisasi supaya memperoleh hasil yang baik dan masa yang akan datang dalam keadaan lancar. Dikeluarkan di Kendari berdatangan pada April 2019. Kedua, di daerah yang berhasil mengambil politik itu kami dirasakan sebagai pengurus Bayangkari Cabang Satbrimob Sultra. Susunan pengurus Bayangkari Cabang Satbrimob Sultra, Ibu Harahari Kasel Manggelo, Ibu izin 2, Wakil Ketua 0 Ibu izin, Ketua Seksi Organisasi Nyonya Fitri Slamet Widodo, Ketua Urusan Organisasi Nyonya Misna Nur Salim, Anggota Urusan Organisasi Nyonya Lina Mustami, Ketua Urusan Penerangan Nyonya Dewi Eris, Ketua Seksi Ekonomi Nyonya Hasmi Laludin,
Ketua Urusan Usaha Nyonya Lutfi Anang, Nyonya Lina Munir, Bendahara Ekonomi, Ketua Seksi Kebudayaan Nyonya Nur Alam Asribini, Ketua Jurusan Budaya Nyonya Salmia Sarjito, Ketua Jurusan Bintal Nyonya Sahra Zainal, Ketua Seksi Sosial Nyonya Sandra Ilham, Nyonya Ije Ridwan, Ketua Urusan Kependudukan dan KB. Mohon izin Ibu standby di klinik Ibu. Nyonya Kasma Apriani, anggota Urusan Kependudukan dan KB. Nyonya Rizka Rustam, sekretaris. Nyonya Popi Isra, wakil sekretaris. Nyonya Nur Afni Musdidin, Ketua Urusan Dalam. Nyonya Siska Alexander, anggota Urusan Dalam. Nyonya Ali David, anggota Urusan Dalam. Nyonya Melisa Nadea, Bendahara. Nyonya Ani Sukandar, wakil Bendahara. Mohon izin Ibu, kami akan memperkenalkan Ketua Bayangkari Nyonya Muhmida Aris, Ketua Bayangkari Ranting Timsah. Demikian gambaran umum keadaan pengurus Bayangkari Cabang Brimob dan pengurus Yayasan Gemala Bayangkari Ibu. Selanjutnya kami akan membacakan laporan khusus Yayasan. Yayasan Gemala Bayangkari Cabang 1 Pemuda Sultra. Laporan khusus Bayangkari kunjungan kerja Ketua Pengurus Yayasan Gemala Bayangkari Daerah Sultra Pengurus YKB Cabang 1 Bayangkari YKB Cabang 1 Pemuda Sultra. Keadaan data organisasi sebagai berikut. Data organisasi Yayasan Gemala Bayangkari Cabang 1 Pemuda Sultra tahun 2016 sebagai berikut. Sekolah yang dikelola pengurus Yayasan Gemala Bayangkari Cabang 1 Pemuda Sultra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pagi hari ini saya ingin memberikan arahan kepada ibu yang dari Cabang Brimob sehubungan dengan adanya musibah yang menimpa keluarga besar Polda Sultra, khususnya Satbrimob. Tapi sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa pada hari ini saya tidak jadi memberikan arahan dikarenakan mengingat kondisi anggota ada 445 orang, tapi yang hadir di luar pengurus cuma 30 orang. Jadi nanti kepada ketua cabang saya mohon kesediaannya untuk menentukan waktu di mana seluruh anggota siap untuk menerima arahan dari kami. Karena kenapa saya ingin memberikan arahan hari ini, saya sedih secara pribadi maupun secara kepengurusan Polda Sultra. Siapa orang yang mau kena musibah? Disinilah saya ingin memberikan support. Support itu tidak berupa uang, tapi berupa atensi, berupa semangat untuk memberikan arahan kepada ibu-ibu sekalian bahwa kita sebagai anggota Polri, khususnya terutama Gegana, itu harus siap menghadapi musibah apapun yang terjadi di lapangan. Disinilah saya ingin memberikan sedikit
arahan bahwa saya bangga dengan BRIMOB, karena BRIMOB adalah ujung tombak polisi kita. BRIMOB lah yang di garis depan, BRIMOB lah yang berjuang antara hidup dan mati untuk kesatuan kepolisian kita. Tetapi saya terus terang kecewa dengan kehadiran ibu-ibu di sini. Saya maklumi mungkin karena kondisinya jarak yang jauh, mungkin ikut suaminya bertugas, atau mungkin salah saya dengan rencana kedatangan saya yang mendadak. Jadi mohon maaf kalau kali ini saya tidak bisa memberikan arahan. Ketua ranting staf nggak tahu anggotanya jumlahnya berapa? Mana ketua ranting? Ada berapa anggotanya, Dek? 119 yang hadir saat ini? 13. Kalau adik berdiri di sini bagaimana rasanya? Alasannya nanti tolong disampaikan secara tertulis kepada pengurus daerah ya. Tolong bisa dikumpulkan, nanti sudah siapnya kapan saya akan memberikan arahan. Terus yang kedua, terima kasih Dewi. Yang kedua, detasemen gegana. Nah, ini yang poin buat saya, Nino ya, detasemen gegana, bukan? Oh iya. Berapa anggotanya, Mbak? 80 orang. Di sini ada berapa? Lainnya diperbantukan di mana? Diminta 15 orang. Kenapa cuma dibatasi? Oh, bisa pinjam aula Polda. Kalau di sini nggak ada tempatnya, bisa pinjam aula Polda. Karena BRIMOB ini yang memang harus perlu kita kasih arahan. Saya juga capek, baru datang dari Bau-Bau dan Buton. Mungkin ibu-ibunya juga mukanya kusut, bukan kusut marah, tapi kita capek sekali 5 jam perjalanan. Karena saya dengan Bapak kunjungan kerja ke sini, dan saya harus memberikan support mental kepada para istri anggota BRIMOB, karena kondisi saat ini sungguh sangat genting, terutama teroris sudah ada di perbatasan di Palu. Jadi ibu-ibu juga harus siap mentalnya. Kita sama-sama selalu berdoa untuk semua keselamatan kita semua, baik suami maupun kepada keluarga besar Polda Sultra. Makanya saya dalam keadaan capek, saya berusaha untuk ikut dengan harapan saya bisa memberikan sedikit sumbangsih dengan tenaga dan kemampuan saya yang ada untuk memberikan arahan kepada ibu-ibu sekalian. Saya tidak minta dihargai dan tidak minta dipuji, tapi saya ingin kebersamaan ini ada dalam kita. Percuma saya bicara demikian, tapi anggotanya cuma segini. Jadi mohon maaf sekali lagi, bukan saya tidak mau memberikan arahan, tapi saya mungkin ketua cabang akan koordinir lagi kepada anggota kapan siap untuk saya siap. Insya Allah kalau saya sehat panjang umur, saya masih berdiri di depan sini karena Bapak sebagai pimpinan Polda Sultra tertinggi siap untuk dicopot hari ini ataupun kapan juga. Sebagai rasa tanggung jawab terhadap pimpinan, sebagai rasa tanggung jawab pimpinan terhadap seluruh anggota Polda Sultra, tidak terkecuali anggota BRIMOB. Karena itu, insya Allah kalau saya posisi saya masih tetap di sini, insya Allah saya janji akan memberikan arahan kepada ibu-ibu BRIMOB. Tapi kalau tidak ada kesempatan lagi, sampaikan salam saya kepada anggota yang tidak hadir. Bukan saya pilih kasih untuk memberikan arahan, tapi saya support. Saya selalu bangga dengan anggota BRIMOB. Saya takjub, saya bangga keberanian mereka, saya bangga dengan pengorbanan mereka. Dan sebagai ibu-ibunya tentunya saya bangga dengan mental ibu-ibu semua. Tadi pertama saya masuk, saya bilang sama Bu Waka, hebat ya BRIMOB, kok mau ya orang jadi BRIMOB. Saya aja sebagai ketua daerah masih begitu, karena saya tahu resikonya terlalu tinggi untuk seorang anggota BRIMOB. Itu apa namanya,
yang untuk anti peluru aja saya pernah ngangkat, bapak punya, ya Allah beratnya gimana ditaruh di badan ini, segitunya. Kebetulan saya juga banyak ikut diskusi dengan ajudan bapak yang anggota Brimob, bagaimana kerjanya Brimob, makanya saya bangga. Semoga kalau ada kesempatan saya untuk bisa memberikan arahan ini, karena ibu-ibu semua tahu mutasi di keluarga polisi itu biasa. Dengan musibah ini saya juga sedih. Kebetulan istri almarhumah saya pikir hadir, ternyata tidak hadir. Jadi insya Allah sepulang dari sini kita akan berkunjung ke beliau, memberikan support mental untuk selalu tabah menghadapi semua musibah, karena semuanya pasti akan kembali. Cuman kita tunggu waktu. Ibaratnya absen dapat nomor 1, nomor 20, nomor 50, semuanya pasti kembali ke sana, kembali ke asal. Dan jalannya tidak ada pernah yang tahu, yang tidak pernah ada yang akan tahu apa yang akan terjadi. Semoga kita Polda Sultra khususnya Brimob selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Polwan, BNS Polri, biasa kalau kita menyampaikan untuk ikut pertemuan, mereka tidak bisa hadir dengan alasan kantor. Terima kasih Bu. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Saya mencoba untuk menjawabnya. Mudah-mudahan benar ya. Kalau untuk Bayangkari yang ada tugas di luar, mungkin CPNS atau apalah sebagainya, mungkin karyawati apalah, pokoknya kerja-kerja di luar itu lah Bu ya. Nggak bisa hadir gitu kan Bu, kalau ada kegiatan begini nggak bisa hadir, selalu izin. Dan saya tanya, kalau setiap ada kegiatan di sini setiap hari dia nggak hadir, atau mungkin bulan ini nggak hadir, bulan depan hadir gitu, gimana? Kebanyakan tidak hadir Bu, dia sudah dikenal. Nah, alasannya apa Bu? Kerja. Nah ini Bu, kita kan ini sebagai istri seorang Polri kan, waktu kita pranikah, ada nggak ibu-ibu diterapkan, dikasih tahu masalah kita ini sebagai istri seorang polisi, kita harus menomorsatukan organisasi kita. Nah kita harus bisa membagi waktu Bu. Misalnya kita kan besok mau apa, mau arisan kah atau apa betulnya, ada pertemuan gitu. Nah dia kan bisa mengambil jam berapa, kita misalnya mau pertemuan jam 10. Nah dia minta izin ke dinasnya jam 10 sampai jam sekian saya ini gitu. Dan dikasih tahu kepada dinasnya itu bahwasanya di organisasi kita peraturannya begini gitu. Dan dia harus bisa mengira-ngira waktu Bu. Nah, kenapa waktu dia pranikah itu dia menyanggupi? Kalau dia nggak menyanggupi, ngapain dia dulu kawin sama polisi gitu loh. Karena kita, aturan kita ini pun bukan kita yang mengada-ngada Bu. Ini sudah aturan kita dari pusat gitu Bu. Ya, jadi bisa mungkin di sini ada yang itu, yang hadir, yang disuruh, yang nggak hadir itu ada nggak hadir sekarang ini? Nggak ada Bu, nggak ada. Nggak hadir. Ya, biasanya Pelis Polda, Polanya, Ya. Kalau itu nanti bisa surat juga ke dinas, biar suaminya juga bisa ditegur gitu. Terutama sebenarnya dia harus bijak saja sih. Menurut saya banyak malasnya aja hadir di sini. Tapi banyak nanti kalau makan siang, aduh saya tengok di pantai sana ada, sering saya jumpa yang itu, ya kan? Nah itu hanya alasannya saja begitu. Nah boleh aja ikut persurat nanti. Terus kalau bisa nanti dia kalau dia bijak, dia pasti bisa kan ngomong kepada pimpinannya di sana. Kan gitu. Saya ini sebagai istri seorang polisi, ya kan? Di organisasi kami kalau ada acara-acara ini kita harus wajib hadir. Saya rasa dari pimpinan dia, dari departemen itu pasti mengizinkan, mengerti. Tapi oknum orang
Gitu ya. Nah, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu. Saya tambahkan aja, mungkin koordinasi dari kedua cabangnya untuk memberitahukan ke dinas bahwa misalnya si A setiap pertemuan, ya nggak setiap pertemuan harus hadir ya, minimal 3 kali pertemuan 1 hadir, atau ada arahan ketua daerah begini hadir, mau nggak suaminya nanti dipindah ke Binongko sana, yang nggak ada ujung-ujungnya, nggak mau kan? Kalau dipindah nggak enak, nangis-nangis kan?